Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita dari Ibrani 6 ayat 10 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Nada debata nasutigor, nada halupahononia sangaaha nadenggan, nani bain munu tusia. Saya ingoton niado holong ni rohana, nani patuluhon na tusia di bagasan pangurupion munu, nani pasahat munu maradokon akkadongan karisten na asingi. Jana lopuson naripe laing dilehen hamudo pangurupione. Dalam bahasa Indonesia, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tujukan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, keberimanan kita, pelayanan kehidupan kita sesungguhnya adalah menuju kepada kedewasaan. Di dalam ayat ini, sebelum ayat yang kita baca tadi, perikop, dijelaskan bahwa orang percaya sesungguhnya harus menjadi semakin dewasa, di mana yang sebelumnya adalah meminum susu harus menjadi memakan nasi, karena imannya sudah mulai teguh. Yang dulunya imannya tergantung kepada mujizat dan penyembuhan, yang seharusnya adalah dia menjadi pengajar. Dan ketika itu dilakukan, sesungguhnya akan banyak proses-proses yang terjadi, sehingga terkadang orang percaya, orang yang melayani Tuhan akan murtad dan menyangkal Allah. Saudara terkasih, ketika kesulitan didatangkan, banyak yang sebagai pelayan, sebagai orang percaya yang menjadi menjauh daripada Allah ketika tantangan dihadapkan di dalam hidupnya. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang yang begitu rajin di dalam pelayanan di gereja. Kemudian dia bercerita mengapa dia menjadi mundur dari pelayanannya sebagai pengerja gereja. Dia dituduh oleh banyak orang bahwa dia makan duit gereja. Padahal pengakuannya 1% 1 sen pun tidak pernah untuk digunakannya kepentingan pribadi. Ketika itu dikatakan kepada dia, setelah membaca warta keuangan di gereja pada hari Minggu, setelah itu dia menyatakan diri dengan kalimat yang terakhir kepada seluruh jemaat, saya mohon maaf, mulai hari ini saya mengundurkan diri sebagai pengerja gereja di gereja ini. Dan yang terjadi setelah itu adalah dia sesungguhnya di dalam keputusannya dalam keadaan marah. Dan di dalam kelanjutan selanjutnya dia mengatakan perasaannya untuk berdoa, antara doanya dengan jawaban Allah begitu jauh. Dia merasakan kegersangan iman di dalam dirinya, karena dia mengambil keputusan yang begitu fatal untuk meninggalkan pelayanan Tuhan. Pelayanan yang diberikan Tuhan sesungguhnya bukanlah selalu dengan jalan yang mulus, bukanlah selalu dengan jalan yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Akan ada sesuatu kerikil-kerikil yang menjadikan usus iman kita semakin kuat dan semakin teguh. Pada saat itu, ketika kita merasakan bahwa tekanan begitu berat, yang di dalam firman ini menjadi penguat bagi kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan bukan lupa terhadap keadilannya, akan kasihnya yang kita lakukan di dalam pelayanan kita. Tuhan bukan menjadi menutup mata dan menutup telinga terhadap keadaan orang-orang yang melayani dia. Oleh karena itu, ketika itu dinyatakan bagi tulisan Ibrani ini mau menguatkan umat-umat yang percaya itu bahwa agar tetap melakukan pelayanannya, karena Allah yang dilayaninya adalah adil.
kita harus tetap melakukan pelayanan karena Allah yang kita layani itu adil. Dia tidak akan membiarkan kita di dalam pelayanan yang penuh dengan tantangan, dan kita akan menjadi terjatuh dan tidak berdaya lagi. Yakinkan diri dan iman kita bahwa keadaan yang dihadapi adalah proses untuk menjadi lebih mendewasakan diri kita. Jangan salahkan siapapun. Jangan menjadi membenci orang yang membuat kerikil-kerikil dalam kehidupan kita. Itu tidak baik. Dan seharusnya kita harus melihat itu adalah posisi menjadi kebaikan untuk menjadi menguatkan imun, menguatkan sebuah tenaga iman kita, sehingga kita semakin waspada dan semakin kuat di dalam komitmen pelayanan kita. Suatu hari ada seorang raja yang selalu dikritik. Ada satu orang, yang lain semua orang sangat begitu senang dengan apa yang dikatakan raja. Setiap ada yang dikatakannya semua orang tepuk tangan. Namun suatu saat dia selalu dikritik oleh satu orang yang selalu dekat dengan dia. Apapun yang dikatakan oleh raja itu selalu dikritik oleh yang bersangkutan. Dan raja tidak mau melakukan apapun. Dan ketika yang mengkritik itu, yang selalu mengkritik itu menjadi meninggal dunia, yang terjadi adalah raja menjadi begitu menangis, meraung, begitu meraung. Kemudian yang kayak masyarakat umum menanyakan kepada raja, apa yang terjadi sehingga raja begitu menangis? Dan raja mengatakan, saya menjadi sedih karena orang yang selalu melihat kelemahan saya sudah menjadi meninggal. Maka saya tidak akan bisa lagi bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Pola pikir yang demikian perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang mengatakan sesuatu ketidakbaikan tentang kita bukan untuk menjatuhkan kita sesungguhnya, namun adalah sesuatu menjadi imun ataupun menjadi kritik yang membangun selalu, menjadikan setiap kewaspadaan di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman yang demikian mau menguatkan orang di dalam keberimanannya. Ketika kita merasa bahwa yang kita lakukan sudah baik dan kita semakin dekat dengan Allah, namun dalam kenyataannya banyak tantangan dan persoalan, jangan jadi menyangkal Allah, jangan menjadi jauh daripada Allah. Namun Allah adalah adil. Dia tidak akan lupa akan apa yang kita perbuat di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ketika itu kita pahami dan kita imani, maka kita akan menjadi tetap kuat bahwa ketika sebuah tantangan terjadi adalah untuk menjadikan kita menjadi semakin dekat, semakin akrab, dan semakin intim dengan Allah yang kita cintai dan yang kita layani itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita bahwa segala tantangan jangan menjadikan murtad dan menjadikan jauh dari Allah, karena Allah itu adil. Segala tantangan dan persoalan hidup akan menjadikan orang percaya semakin dekat dan semakin bersemangat untuk melayani. Oleh karena itu, tetap pelihara keberimanan, tetap pelihara keyakinan kita bahwa Tuhan itu yang kita layani tidak pernah menjadi tidak adil. Dia sangat adil melakukan segala sesuatu. Yang diperlukan bagi kita adalah komitmen untuk tetap melayani di dalam segala keadaan. Oleh karena itu, mari tetap melayani, karena Tuhan yang kita layani adalah adil. Tuhan Yesus memberkati.